Keterampilan dasar mengajar. Baiklah, pada siang hari ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Desika Angelina Romasi, Sela Diniati, Rani Ramadhani, dan Yolanda Dita Aroni akan mencoba menerangkan tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, yang pertama itu adalah definisi keterampilan dasar mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas dan mengajar adalah melatih. Dan menurut para tokoh, yang pertama itu ada De Quely dan Ghazali, mengajar adalah menanam pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. Sementara itu, menurut Alvin W. Howard, mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, attitude, idealis, atau cita-cita, appreciation, atau penghargaan dan knowledge. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behavior yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widya iswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, macam-macam keterampilan dasar mengajar ini ada 8. Yang pertama, keterampilan bertanya. Kedua, keterampilan memberikan penguatan. Ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Keempat, keterampilan menjelaskan. Kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Dan kedelapan adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Baiklah, yang pertama ini ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar itu terdiri dari 7 komponen. Yang pertama itu pengajuan pertanyaan secara jelas dan singkat. Kedua itu pemberian acuan. Ketiga, pemusatan. Keempat, pemindahan giliran. Dan kelima, penyebaran. Keenam, pemberian waktu berpikir. Dan ketujuh, pemberian tuntutan. Keterampilan bertanya lanjut. Komponen keterampilannya yaitu yang pertama, pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Tujuan-tujuan dalam memberikan pertanyaan ini yang pertama yaitu untuk membagikan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasan. Lalu memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar. Terus yang keempat, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. Yang keenam, mendorong siswa mengemukakannya dalam bidang diskusi. Yang ketujuh, menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui keberhasilan guru dalam belajar. Prinsip penggunaan keterampilan bertanya ini adalah yang pertama, jelas sekali ya kalau seandainya bertanya ini untuk meningkatkan keantusiasan. Terus yang kedua ini menghindari kebiasaan-kebiasaan yaitu mengulang pertanyaan sendiri karena kita bingung terhadap jawabannya. Terus mengulangi jawaban siswa. Terus menjawab pertanyaan sendiri. Yang mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Kelima, mengajukan pertanyaan ganda. Dan keenam, menentukan siswa yang akan menjawab pertanyaan. Terus yang ketiga ini adalah memberikan waktu berpikir. Sama seperti kita ketika melakukan diskusi. Jadi diberikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat, mempersiapkan pertanyaan pokok yang akan diajukan. Dan yang kelima, menilai pertanyaan yang telah diajukan. Nah, menilai ini mungkin apakah layak seandainya pertanyaan ini dijawab gitu. Terus yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Tujuannya adalah meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, dan yang terakhir adalah meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Prinsipnya adalah kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, serta menghindari penggunaan respon yang negatif. Jenis-jenis penguatannya ada 2, yang pertama itu verbal dan yang kedua non-verbal. Yang ketiga adalah keterampilan mengandalkan variasi. Komponennya adalah yang pertama, 1. Variasi dalam mengajar guru. Kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Tujuan dan manfaat mengadakan variasi ini adalah yang pertama untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar mengajar yang relevan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat ingin mengetahui dan menyelidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru.
Yang ketiga, untuk memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Terus yang keempat, guna untuk memberikan kesempatan kepada siswa memperoleh cara menerima pelajaran yang akan disenanginya. Terus yang keempat ini ada keterampilan menjelaskan. Tujuannya itu untuk membantu siswa memahami berbagai konsep. Terus membimbing siswa menjawab pertanyaan. Terus meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah. Lalu mendapatkan balikan dari siswa tentang tingkat pemahamannya. Atau misalkan ada responnya. Terus yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penalaran. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama itu ada keterampilan merencanakan penjelasan. Itu di sini terdapat menganalisis masalah, menjelaskan jenis hubungan, menelaah hukum, menganalisis karakteristik penerimaan pesan. Jadi, kita harus menganalisis dulu nih masalahnya apa, terus menjelaskan jenis hubungan dari masalah sama unsur-unsur yang berkaitan, menelaah hukumnya, menganalisis karakteristik penerimaan pesan ini agar apa yang kita jawab nanti itu tersampaikan ke anak didik kita gitu. Terus yang kedua adalah keterampilan menyajikan penjelasan. Kejelasan ucapan dalam berbicara, seperti saat ini yang sedang saya lakukan. Penggunaan contoh dan ilustrasi. Pemberian tekanan agar siswa lebih menangkap inti permasalahan yang dijelaskan. Misalkan, kita tuh sering tuh kalau seandainya ada yang bertanya, menurut pendapat Anda, berarti kita akan menekankan di sini. Menurut pendapat saya, seperti itu. Balikan untuk meriksa pemahaman siswa dengan cara mengajukan pertanyaan dan ekspresi wajah siswa setelah mendengarkan penjelasan guru. Prinsip penggunaan keterampilan menjelaskan ini ada 4. Yang pertama, memperhatikan kaitan antara yang dijelaskan guru dan dengan yang mendengarkan siswa dan bahan yang dijelaskan atau materi. Yang kedua, penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, dan akhir pelajaran, tergantung dari munculnya kebutuhan yang akan dijelaskan. Terus yang ketiga, penjelasan diberikan harus bermakna dan sesuai dengan tujuan pelajaran. Yang keempat, penjelasan dapat disajikan sesuai dengan rencana guru atau bila kebutuhan akan suatu penjelasan muncul dari siswanya. Selanjutnya adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, komponen-komponennya itu ya seperti yang pertama, membuka pelajaran, misalkan menarik perhatian siswa, memberikan motivasi, memberikan acuan, dan membuat kaitan yang akan dipelajari hari ini. Kalau menutup pelajaran, misalkan meninjau kembali, mereview, menanyakan, apa sih yang kalian dapatin dari pelajaran hari ini, gitu. Terus merangkum inti pelajaran, membuat ringkasan, memberikan nilai, terus memberi tindak lanjut seperti pekerjaan rumah. Selanjutnya adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Tujuan dan manfaat diskusi adalah memupuk sikap saling toleransi. Karena kan di dalam kelompok kecil ini bakalan ada pendapat-pendapat yang harusnya mampu diterima setiap anggota kelompok. Terus memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa boleh secara bebas menjelaskan atau mengeluarkan pendapatnya, tapi harus bertanggung jawab. Nah, terus yang ketiga adalah mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu membahas suatu. Nah, ini mendorong pembelajaran secara aktif nih, misalkan dia harus menerima topik yang diberikan oleh guru dan berpikir lebih kritis gitu terhadap topik yang diberikan oleh gurunya. Terus yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan aktivitas berargumentasi dalam suatu kelompok kecil, tentu akan memberikan dampak tersendiri bagi psikis seorang siswa gitu. Misalkan dia lebih percaya diri nih kalau pendapatnya ini benar gitu. Atau dia lebih bisa percaya diri kalau seandainya oh ada kok yang mau mendengarkan pendapat saya gitu. Nah, ini ada nih beberapa tahapan kegiatan diskusi. Misalkan yang pertama, memusatkan perhatian. Kedua, memperjelas masalah atau urutan pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang keenam, menutup diskusi. Keunggulan dari diskusi kelompok kecil ini, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Terus termotivasi oleh kehadiran teman. Terus yang ketiga, mengurangi sifat pemalu. Yang keempat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapat. Yang kedelapan, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada siswa. Nah, ada juga kelemahan dalam kelompok kecil ini. Yang pertama, waktu belajar lebih panjang. Terus terdapat
pemborosan waktu. Anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif atau minderan. Dan yang keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Dan yang kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan ini berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi kelas yang optimal. Misalkan berkaitan dengan guru yang mengambil inisiatif untuk mengendalikan kegiatan pembelajaran sehingga belajarnya ini berjalan secara optimal, efisien, dan efektif. Nah, ini bisa kita dapetin waktu ketika kita, contohnya aja ya, belajar di ruang 11 waktu metode statistika. Nah, Bu Rindi, kan kelas itu kotor, yang kita tahu bersama lah ya, sampah di mana-mana, terdapat banyak plastik, debu, pengap, suram. Nah, jadi Bu Rindi sebagai panutan kita, beliau menyuruh kita untuk membersihkan kelas terlebih dahulu. Nah, itu juga termasuk dalam keterampilan mengelola kelas. Selanjutnya ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Nah, ini sih sering terjadi ya, karena apalagi nanti kalau seandainya ketika kita mengajar, suatu kelas yang kita anggap kondusif ini tiba-tiba mendadak tidak kondusif. Misalkan memberikan pendapat secara agresif. Anak-anaknya ini membuat keributan di kelas. Jadi sebagai guru, kita harus mampu untuk mengendalikan kelasnya gitu. Ya, misalkan dengan permainan singkat seperti kalau seandainya kita sebagai guru menyebutkan warna di lampu merah, merah, kuning, hijau. Kalau merah, mereka langsung fokus tepuk tangan sekali gitu. Kalau hijau, mereka langsung fokus tepuk tangan 3 kali, ya gitu. Itu juga bisa tuh cara-cara untuk mengelola kelas. Dan yang terakhir ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Komponennya itu yang pertama adalah pemusatan perhatian, yang kedua memperjelas permasalahan, yang ketiga menganalisis pandangan peserta didik, yang keempat meningkatkan urunan pikiran peserta didik, dan yang kelima menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi, yang keenam mengadakan pendekatan secara pribadi, yang ketujuh mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, yang kedelapan membimbing dan memudahkan belajar, yang kesembilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran, dan yang kesepuluh adalah menutup diskusi. Prinsip-prinsip dalam membimbing diskusi kelompok kecil atau perorangan ini adalah yang pertama, laksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. Kayak yang kemarin kita lakuin itu waktu di pembelajaran geometri analitik bidang ruang. Nah, seperti itu. Jadi itu kan menyenangkan gitu kan. Kita bertamu, datang ke kelompok orang, terus berbagi informasi. Terus yang kedua, memberikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Jadi ada time-nya, ada waktunya, ada batasannya. Misalkan kita bertanya, terus dikasih waktu jawab 5 menit. Nah, gitu. Jadi ada waktu yang bikin kelompok itu tidak menyia-nyiakan waktu. Seperti yang tadi ya, ada di keterampilan dasar mengajar yang kelompok kecil sebelumnya. Katanya itu gara-gara kita bikin kelompok, terus ujung-ujungnya malah jadi tidak efektif karena memakan waktu yang panjang gitu. Terus yang ketiga adalah rencanakan diskusi kelompok dengan sistematis. Ya, memang harus ada ini. Terus yang keempat, bimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai teman dalam diskusi. Terus berbagai hal yang harus dihindari guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama itu membiarkan peserta didik mengemukakan pendapat yang tidak ada kaitannya dengan topik pembicaraan. Jadi kita itu harus bisa lebih konsisten. Misalkan, jawabannya udah ngawur nih, kita berhentiin biar nggak ada yang salah tanggap. Terus yang kedua, membiarkan diskusi dikuasai atau dimonopoli oleh peserta didik tertentu. Nah ini nih biasanya nih yang pemikirannya agak dewa-dewa gitu ya. Jadi kita juga harus mampulah menyeimbangi diri gitu di antara para peserta didik kita. Terus yang ketiga, membiarkan peserta didik tidak aktif. Nah ini tidak boleh nih, sangat tidak boleh. Misalkan ada 5 kelompok, nah ada satu kelompok ini yang jarang banget untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi kita harus bisa mencoba terus memanggil, misalkan kelompok 5, coba keluarkan pendapat kalian gitu. Misalnya kalau nggak bisa diberikan hukuman gitu. Terus keempat, melaksanakan diskusi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kelima, tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik untuk memikirkan pemecahan masalah. Keenam, tidak merumuskan hasil diskusi dan tidak membentuk tindak lanjut.
Nah, kita juga harus mencatat nih apa aja yang dipertanyakan oleh siswa, apa aja yang dijawab oleh kelompok yang menyajikan. Nanti kita simpulin, kita jelasin lagi. Tujuan dan manfaat dari keterampilan dasar mengajar ini adalah untuk supaya guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat dipraktikkan dalam kelas, mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, dan terampil menerapkan jenis keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua adalah untuk membekali tenaga pendidik beberapa keterampilan dasar mengajar dan pembelajaran. Bagi calon tenaga pendidik, hal ini akan memberikan pengalaman mengajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Sedangkan bagi calon tenaga pendidik, hal ini dapat mengembangkan keterampilan dasar mengajar sebelum mereka melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Nah, baiklah, itu adalah hasil diskusi kami. Terima kasih telah menonton video ini dan mendengarkannya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah kami jelaskan. Untuk pertanyaannya, silahkan mulai menanyakan dari materi yang kami paparkan di grup kelas. Terima kasih.